Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi taqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul arsy rafi'un darajat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi min ahli khairat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rashidah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu sekalian rahmatullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim. Kita berada di majelis ilmu, majelis dzikir, majelis yang sangat penting untuk menjadi asupan energi ruhiyah kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan majelis ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, ilmu kita bertambah dan iman kita bertambah, ukhuwah kita, persaudaraan kita juga bertambah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, para ahlul bait, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini materinya berjudul bersikap jujur dan menjauhi dusta. Ini adalah salah satu dari pembahasan di dalam materi akhlak. Jadi kalau teori di dalam akhlak Islam itu adalah untuk mencapai kesempurnaan akhlak itu yaitu dengan cara at-takhalli 'anir radha'il wat tahalli bil fadha'il. At-takhalli 'anir radha'il artinya membersihkan diri, menjauhkan diri dari sikap-sikap tercela, dari akhlak-akhlak yang buruk. Wat tahalli bil fadha'il, yaitu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Setiap perilaku kita ada yang positif dan ada yang negatif. Manusia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, namun pada saat berada di lingkungan keluarga dan rumah tangga serta di kehidupannya sehari-hari, maka ada banyak sekali hal-hal yang bisa mengotori kesuciannya itu berubah menjadi tidak suci lagi. Termasuk potensi-potensi keburukan itu ada pada diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan menuju kepada fujur, kepada kesesatan, juga wa taqwaha, jalan yang menuju kepada ketakwaan. Ada potensi keburukan, juga ada potensi kebaikan. Nah, untuk mencapai kesempurnaan diri kita itulah diharapkan kita melakukan upaya yang maksimal untuk menjauhi, membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk, at-takhalli 'anir radha'il tadi. Kemudian kita isi diri kita ini dengan perilaku-perilaku yang baik, at-tahalli bil fadha'il. Ibarat gelas, supaya bisa jernih air yang kita minum, kita bersihkan dulu dari bekas kopi, bekas teh, atau bekas yang lainnya, baru kemudian kita isi dengan air yang jernih, akan menghasilkan minuman yang segar. Saya awali dari firman Allah Ta'ala di surat Qaf ayat 18.
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafatkan, terucapkan dari kata-kata dari lisan kita itu kecuali ada padanya malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Maka kita harus menjaga lisan. Jadi di sini ada judul la tantiqha, ya, janganlah kita ucapkan kata-kata yang buruk. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak maka diamlah. Jadi diam itu lebih baik daripada mengatakan kata-kata yang buruk. Semua yang kita lafadzkan itu ada pertanggungjawabannya. Ada malaikat yang selalu mengawasi dan hadir. Kalau biasanya kita menyebut malaikat raqib dan malaikat atid, sebenarnya malaikat pencatat amal ini belum ada kesepakatan di antara ulama siapa namanya. Ada yang menyebut kiraman katibin di surat Al-Infitar itu. Jadi raqib atid ini sifat, bukan nama. Bukan nama malaikat, tapi sifat. Malaikat yang selalu mengawasi perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita, dan selalu hadir untuk mencatat amal-amal perbuatan kita itu. Yang mana di ayat 17 itu id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat bertemu kanan dan kiri, ya, jadi duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, malaikat ini mengawasi seluruh aktivitas kita. Ketika kita memiliki pemahaman yang penuh terhadap ayat-ayat seperti ini, maka inilah yang bisa mengendalikan diri kita. Tidak mudah untuk melakukan penyimpangan, kemaksiatan, karena ada yang mengawasi. Kita saja yang dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada di suatu ruangan, atau mungkin saat ujian di kampus misalnya, antara ada pengawasnya dengan tidak kan berbeda. Antara ada CCTV-nya dengan tidak saja sudah berbeda. Kedisiplinannya, ketertibannya. Nah, kalau kita bisa disiplin, bisa takut, bisa tertib dengan pengawasan manusia ataupun CCTV, kenapa kita melalaikan pengawasan dari malaikat yang tentunya tidak lepas ya dari perintah Allah Ta'ala ini. Inilah kelemahan kita. Sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera secara langsung, itulah yang menjadikan kita itu sering lupa. Maka harus selalu diingatkan dengan ayat-ayat seperti ini. Kelebihan orang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani segala sesuatu yang gaib, yang tidak nampak di panca indera, itulah kelebihan kita. Iman kita seperti itu ujiannya. Kemudian keutamaan sifat jujur. Jujur merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan masyarakat Arab menyematkan gelar Al-Amin kepada Rasulullah SAW karena kepribadiannya yang jujur dan bisa terpercaya. Kita ingat bagaimana kisah masyarakat jahiliyah pada saat itu, ya, pada saat beliau Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun kurang lebihnya, ketika selesai renovasi Ka'bah dan mau memasang Hajar Aswad, mereka saling berbeda pendapat. Siapakah yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula? Maka ada yang mengusulkan bahwa yang meletakkan itu adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Dan Allah sudah mentakdirkan yang masuk pertama kali adalah Rasulullah SAW. Maka beliau dengan kecerdasannya membeber sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban, dan masing-masing
kepala suku di kalangan orang-orang Quraisy disuruh untuk memegang pucuk-pucuk sorbannya beliau, dibawa pelan-pelan bersama-sama. Ketika sudah dekat dengan pojok Ka'bah, maka beliaulah yang mengambil tangannya yang mulia itu, mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya semula. Orang-orang ridho semuanya, ridho dengan apa yang dilakukan oleh beliau, karena beliau adalah orang yang al-amin, yang bisa dipercaya, yang jujur, yang amanah. Umat Islam yang taat hendaknya meneladani sikap Rasulullah SAW tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kondisi dunia saat ini yang diterpa krisis moral, di mana kecurangan dan korupsi merajalela. Sampai-sampai ada jargon di KPK ya, apa itu, berani jujur, berarti ya. Jadi jargonnya seperti itu. Tapi ya ada catatan banyak lah kalau kondisi saat ini ya, orang yang mengawasi di bidang korupsi ini ternyata juga korupsi, orang yang mengawasi narkoba ternyata juga kena imbas ya, terkontaminasi juga kena narkoba. Jangan-jangan ini sebagai otokritik ya bagi kita ya, yang suka memberikan nasihat kebaikan, suka memberikan rambu-rambu ya supaya tidak melakukan kecurangan atau hal-hal yang bisa memasukkan nanti ke neraka. Jangan-jangan kita ini nantinya dikirim ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan segala sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ini otokritik bagi kita semuanya lah. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Biasanya ini kita baca serangkaian dengan pembukaan di khutbah Jumat ya, karena di antara rukun khutbah itu adalah khatib menyampaikan pesan takwa. Saya singgung sedikit di tafsir Al-Muyassar surat Al-Ahzab ayat 70 ini dikatakan tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu shadaqallahu wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina shadaqallahu wa rasulah. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Wa amalu bi syar'ihi, wa amilu bi syar'ihi, dan mereka yang mengerjakan syariatnya. I'malu bi ta'atihi, kerjakanlah ketaatan kepadanya, wastanibu maksiatahu, dan jauhilah kemaksiatannya. Li'alla tastahiqu bidzalika al-iqab, supaya kalian tidak mendapatkan sanksi dari Allah. Wa qulu fi jami'i ahwalikum, dan katakanlah pada semua kondisi kalian, wa syu'unikum, dan urusan-urusan kalian, qaulan mustaqima, perkataan yang lurus, muwafiqan lis-shawab, yang sesuai dengan kebenaran, khalian minal kadzib wal batil, yang jauh dari kebohongan dan kebatilan. Nah, inilah makna atau tafsir dari Al-Ahzab 70. Jadi perintah kepada kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa takut kepada Allah Ta'ala, dan sebagai wujud ketakwaan kita itulah kita harus mengatakan segala sesuatu yang tepat, jauh daripada kedustaan, kebohongan ataupun kebatilan itu. Ada hadis yang diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Da' yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah. Karena sesungguhnya kejujuran itu lebih menenangkan jiwa. Wa innal kadzib ribah, sedangkan dusta atau menipu itu akan menggelisahkan jiwa, membuat kita galau.
Hadits yang serupa dengan ini banyak, yang mana dengan berdasarkan hadits seperti inilah ulama fikih membuat sebuah kaidah ya dalam hal fikih, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Jadi kita harus menetapkan segala sesuatu dengan keyakinan. Segala yang meragukan itu hendaklah kita tinggalkan. Yang syubhat misalnya ya. Innal halala bayyinun. Yang halal itu telah jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara halal haram itu ada perkara-perkara yang samar-samar atau yang disebut syubhat. Faman yaqa fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh pada perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah jatuh pada hal yang haram. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadisnya ya. Jadi segala sesuatu kita harus melakukan dengan keyakinan. Kalau kita masih belum tahu tentang hukum segala sesuatunya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahuinya. Sehingga karena itulah mengkaji ilmu-ilmu diniyah itu hukumnya fardhu ain, sedangkan mengkaji ilmu-ilmu kauniyah itu hukumnya fardhu kifayah. Karena kita tidak bisa sholat dengan sempurna, tidak bisa wudu dengan sempurna, tidak bisa melaksanakan rukun-rukun Islam dengan sempurna, kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim dengan sempurna, tanpa dilandasi dengan ilmu-ilmu agama. Syarat diterimanya amal ibadah kita dua, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah muwafaqatus syar'i, sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana kita bisa sesuai dengan tuntunan syariat ketika kita tidak mengilmui syariat itu, tidak tahu tentang contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka disinilah ilmu itulah yang bisa mendatangkan keyakinan dalam diri kita. Maka kita harus menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah saat ini kita dimudahkan dengan era pandemi. Banyak sekali kesempatan untuk menuntut ilmu secara online. Kemudian di ayat yang lainnya, yaitu surat At-Taubah 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, takutlah kalian, berupayalah dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya, serta menjauhi larangannya, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar, yang jujur dalam ucapan, perilaku, dan perbuatan. Kita sering berdoa di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kan isinya doa ya. Pernyataan yang isinya adalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita mohon supaya kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Dijelaskan adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi kita mohon supaya ditunjukkan kepada jalan yang telah ditunjukkan kepada orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapakah yang dimaksud dengan an'amta alaihim? Orang-orang yang mendapatkan nikmat itu dijelaskan di ayat 69 surat An-Nisa. Wa man yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah nanti akan digabungkan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Stressingnya di sini adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapakah mereka? Ada 4 golongan. An-Nisa 69 ya, nanti bisa dibuka di mushafnya masing-masing. 4 golongan itu adalah minan nabiyyin, yaitu para nabi. Wasiddiqin. Nah, korelasi kita adalah wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Insyaallah dikumpulkan dengan orang-orang ini di surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Jadi kita diharapkan selalu bersama dengan orang-orang yang as-shadiqin. Ini di samping menunjukkan perintah kita supaya selalu berkumpul dengan orang-orang yang jujur, maka di sini juga memberikan kesan ya, supaya kita selalu dalam komunitas kebaikan. Kalau kata orang Jawa ya, tombo ati itu adalah diantaranya wong kang soleh kumpulono, orang-orang soleh itulah bergaulah dengan mereka. Orang-orang yang jujur itulah, kalau kita berkumpul dengan mereka, maka kita tertular dengan kejujurannya, dengan kebaikannya. Wa kunu ma'as shadiqin. Ibu-ibu sekalian, rahmakumullah, tema pembahasan kita kurang lebih ada 8 poin ini. Insya Allah kita akan membahas sesuai dengan alokasi waktu kita ya. Ada pengertian jujur, jenis-jenis jujur, faktor-faktor yang mempengaruhi kejujuran, manfaat kejujuran, dampak kejujuran, hikmah kejujuran, tips berperilaku jujur, juga menjauhi dusta. Yang pertama adalah, apakah jujur itu? Jujur adalah kebenaran, yaitu sesuainya antara perkataan dan kenyataan, atau iktikad yang ada dalam hati. Inilah ya. Jadi orang mukmin itu memiliki sifat orang yang jujur. Apa yang ada dalam hatinya sama dengan apa yang ada di lisannya, dan sama yang ada dengan di perbuatannya. Laisal iman bitamanni, iman itu bukan semata angan-angan. Walakin ma waqara fil qalbi, akan tetapi yang menancap kuat di dalam hati. Kemudian wasattaqahu al-lisan wal amal, dibenarkan dalam bentuk perkataan serta dalam bentuk amal nyata itu. Maka orang munafik yang berbeda antara apa yang ada dalam hati dengan yang di lisannya bukanlah orang mukmin, apalagi orang kafir yang nyata-nyata ya tidak sama. Menurut penjelasan lain dalam bahasa Arab, kata jujur sama maknanya dengan as-sidqu atau siddiq. Artinya yang nyata, benar, atau berkata benar. Abu Bakar itu diberi julukan as-siddiq, orang yang membenarkan, orang yang jujur, yang mempercayai. Itu adalah setelah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika orang-orang lain, para kaum musyrikin Quraisy, tidak ada satupun yang percaya Nabi melakukan Isra Mi'raj dari Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu kembali 1 malam saja. Mereka nggak ada yang percaya, tapi Abu Bakar percaya. Demi Allah, seandainya Rasulullah menceritakan yang lebih dari itu, aku akan percaya. Nah itulah, maka diberi julukan as-siddiq. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab al-kadzib. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna 1, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi cerita yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik,
yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Masing-masing saling menyempurnakan ya, arti ini. Baik itu. Kemudian jenis-jenis jujur, kalau kita lihat dari pembagiannya, ada jujur kepada Allah Ta'ala, ada jujur kepada diri sendiri, ada jujur kepada keluarga, juga jujur kepada orang lain. Baik itu interaksi kita hablum minallah ataupun hablum minan nas. Nah, ini ada penjelasan berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan jujur kepada Allah Ta'ala? Hakikatus sidqi ma Allah. Kita artikan pelan-pelan ya sambil belajar bahasa Arab. Inna haqiqatas sidqi ma Allah Ta'ala. Sesungguhnya hakikat jujur kepada Allah Ta'ala hiyal khawfu minhu subhanahu wa ta'ala, yaitu rasa takut kepada Allah Ta'ala, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Fatakunul iradat wal amal wal aqwal kulluha mahkumatan bi syar'illah, atau mahkumatun bi syar'illahi azza wa jalla. Maka segala bentuk keinginan, amal-amal, perbuatan kita semuanya itu sesuai dengan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tukhalituha ahwa'un nafsiyah, tidak dicampuri oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Wala tukhalijuha masalihun syakhsiyah, dan juga tidak terkotori oleh kemaslahatan pribadi. Wala tahkumuha naza'atun dunyawiyah, atau wala tuhakkimuha naza'atun dunyawiyah, dan juga tidak dikuasai oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Balil muradu fi dzalika kullihi fil mansyat wal makrah wal usri wal yusr wa tahqiq syar'illah wa imtithalu amri. Kan tetapi tujuan semuanya itu, baik itu dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang kita tidak sukai, dalam keadaan susah ataupun longgar, semuanya adalah dalam rangka untuk merealisasikan syariat Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan jujur kepada Allah Ta'ala. Kita memiliki rasa takut kepada Allah, kita laksanakan segala perintahnya, kita jauhi segala larangannya, yang mirip dengan arti takwa itu sendiri ya. Jadi ada korelasinya. Nah, pada saat kita sebagai seorang mukmin ini memiliki rasa khauf, jujur kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang menjadi pijakan kepada yang lain-lainnya. Ketika kita memiliki perasaan khauf, merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka kita akan punya sikap jujur pada diri sendiri, pada keluarga, pada orang lain. Dulu ada seorang pemuda berjalan-jalan di pinggir sungai. Pemuda ini bernama Thabit bin Sutoh. Dia berjalan-jalan, tiba-tiba ada buah apel yang ada di sungai ya, ikut aliran air tersebut. Karena dia kondisinya capek ataupun lapar, maka tanpa disengaja, refleks saja dimakan buah apel itu. Habis separuh dia baru ingat, loh ya, ini buahnya siapa ya? Bukan punya saya. Wah, saya harus minta kehalalan pada pemiliknya. Maka ditelusurilah sungai itu sampai pada kebun ya, kebun apel. Dia bertemu dengan penjaga kebun ini. Saya mohon maaf, tadi tidak sengaja makan buah apel ini. Mohon saya diikhlaskan. Kata penjaga, saya bukan punya otoritas dalam hal ini ya. Mari saya antarkan kepada pemilik lahan ini. Maka diantarkanlah kepada pemilik kebun apel ini. Pemuda ini menyampaikan mohon maaf ya, dan minta dihalalkan. Maka pemilik lahan ini terkagum dengan kejujuran orang ini. Maka rupanya dia memberikan ujian. Wahai si pemuda, saya mau menghalalkan apel itu, tapi dengan satu syarat. Apa itu, wahai Tuan? Syaratnya kamu harus mau nikah dengan anak gadisku.
Nah, si Thabit ini kaget ya. Tapi karena dia ingin menghalalkan apa yang dia makan, ya nggak apa-apa. Dia, insya Allah saya tersedia, wahai Tuhan, kalau saya bisa halal dari yang saya makan itu. Terus si bapak itu mengatakan, tapi catatannya anak saya ini bukan anak biasa. Dia ini gadis yang tidak bisa melihat, yang buta, kemudian lumpuh, dan dia tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar. Wah, bingung ini ya, tapi semakin bingung ini bagaimana ini. Tapi rupanya dia sudah berazam kuat, nggak apa-apa, saya pokoknya ingin menghalalkan apa yang saya makan. Bismillah, maka diantarkanlah pemuda ini untuk menemui gadis itu. Dari jauh, ternyata gadis yang ditemuinya itu, Masya Allah, luar biasa ya, cantiknya luar biasa. Dia berjalan, agak mendekat, maka kaget si Thabit bin Zuta ini. Tadi ayahnya bilang lumpuh, sekarang kok bisa jalan? Dan dia bisa berjalan dengan lancar, artinya dia bisa melihat. Dan dia ketika saya kasih salam juga bisa menjawab, artinya dia bisa mendengar. Maka pertambah aneh si pemuda ini dan bertanya, wahai si gadis, tadi bapak Anda bilang begini, begini, begini ya. Kata si gadis, betul ya, saya memang buta ya, maksudnya adalah saya tidak pernah melihat hal-hal yang haram. Saya tuli karena saya tidak pernah mendengar hal yang haram. Dan saya lumpuh karena tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang haram. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah ya. Maka menikahlah pemuda yang soleh dengan pemudi yang solihah ini. Mereka hidup dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan akhirnya dari keturunan ayah yang soleh, ibu yang solihah inilah lahir seorang ulama besar, pendiri mazhab Hanafi, yaitu yang bernama Nu'man bin Thabit bin Zuta, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Abu Hanifah. Subhanallah ya, luar biasa. Imam Abu Hanifah itu nama aslinya An-Nu'man bin Thabit, ayahnya namanya Thabit, jadi kakeknya namanya Zuta. Inilah, kalau kita menginginkan anak keturunan yang soleh, yang berkualitas, maka yang utama adalah bibitnya harus soleh, harus baik. Ayahnya soleh, ibunya solihah, maka insya Allah yang lahir itu adalah seorang anak yang soleh atau yang solihah. Jadi intinya, kalau kita memiliki sikap yang jujur kepada Allah Ta'ala, khauf, merasa diawasi Allah Ta'ala, maka itu akan menjadi inti daripada kejujuran, baik pada diri sendiri, objektif pada diri kita, tidak mau menang sendiri ya. Maka ada, saya pernah ya, saat di jalan membaca di tulisan di belakang truk kan aneh-aneh ya, itu unik-unik ya. Di antara kalimatnya, belajarlah untuk menilai diri sendiri, karena untuk menilai orang lain itu Anda tidak perlu belajar ya. Masya Allah ya, itu sindiran untuk kita ya. Untuk menilai diri sendiri kita harus belajar, objektif. Kita menilai kita salah ya salah, tidak perlu untuk mempertahankan kesalahan kita, tapi untuk menilai orang lain kita nggak perlu belajar ya. Seringnya kita begitu ya. Kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata nggak nampak, itulah sifat manusia ya. Macam-macam kejujuran ya. Yang versi yang lainnya, kalau tadi kan dari sisi siapa yang harus kita berlaku jujur ya, kalau di sini adalah dalam bentuk aplikasi amal-amal, yaitu jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam ucapan. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya, berkata dengan benar dan jujur. Kemudian baik itu dalam keadaan sendiri ataukah dalam keadaan bersama-sama. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Di surat Al-Ahzab ayat 23, yang artinya di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, ya mereka berangkat ke medan perang, kemudian mati syahid.
Kemudian ada di antara mereka pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Inilah generasi terbaik dari kalangan sahabat ya. Yang keempat, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batin, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Sebagaimana dikatakan oleh Mutarrif, jika sama antara batin seorang hamba dengan lahiriah, maka Allah akan berfirman, inilah hambaku yang benar atau yang jujur. Jujur dalam kedudukan agama ini adalah kedudukan yang paling tinggi, sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan. Rasa takut adalah al-khauf, harapan adalah ar-roja. Dalam rasa cinta dan tawakal, mahabbah dan tawakal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka percaya dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Di surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Inilah macam-macam kejujuran yang senantiasa harus kita lakukan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dalam kehidupan kita. Juga ada perintah agama jujur dalam berniaga, dalam berdagang ya. Kejujuran sangat ditekankan dalam berniaga. Seorang pedagang tidak diperkenankan untuk berdusta demi melariskan barang dagangan dan mendapat untung. Dari Rifa'ah, ia mengatakan bahwa ia pernah keluar bersama dengan Nabi Muhammad SAW ke tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Maka beliau berseru, "Wahai para pedagang." Maka orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah SAW sambil menengadahkan leher dan pandangan mereka pada beliau. Lantas Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir yang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kenapa di sini dalam hal dagang? Karena ya dalam hal dagang ini faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk tidak jujur itu banyak. Pasar ini kan pusat berkumpulnya setan, maka saat kita masuk pasar harus berlindung dari godaan setan. Di sana banyak transaksi yang mengandung kebohongan, mengandung penipuan, mengandung gharar ya, ketidakpastian, mengandung riba, macam-macam lah. Di sana banyak potensi-potensi kecurangan. Wailul lil mutaffifin ya, di surat Al-Mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Karena dulu pada saat orang-orang Yahudi sebelum datangnya kaum muslimin di Madinah itu suka untuk mengurangi timbangan. Kalau mereka membeli ingin timbangannya berat, kalau mereka menjual timbangannya diringankan dalam rangka untuk mengambil keuntungan. Nah, rupanya hal itu ditiru oleh sebagian kaum muslimin, para pedagang di pasar. Maka turunlah ayat itu untuk memberikan peringatan supaya mereka jujur pada saat berdagang. Baik. Berikutnya, pembahasan ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejujuran. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah tempat awal seorang bertumbuh. Semua dibentuk mulai dari keluarga. Keluarga sangat berpengaruh terhadap kejujuran. Hal terpenting dalam kejujuran di lingkungan keluarga adalah orang tua. Perlu menyampaikan dan mencontohkan berbagai perilaku yang menunjukkan kejujuran dan integritas secara jelas, sehingga anak dapat mengambil patokan dalam menilai perilaku yang baik dan yang buruk. Jadi kita dalam berinteraksi dengan anak-anak misalnya, ini jangan sampai terpatri di ingatan anak-anak bahwa orang tua ini bohong ya. Ada tamu yang tidak kita kehendaki misalnya ya, maka ayahnya pesan, "Nak, nanti kalau ada tamu bilang bapak lagi keluar ya." Nah, padahal bapaknya di dalam. Berarti si orang tua ini sudah mengajarkan
ketidakjujuran kepada putranya. Nah, ada lagi contohnya yang lainnya. Jadi walaupun dalam kondisi kita jengkel, mungkin ada kemarahan, walaupun dalam kondisi yang bagaimana, maka cobalah ya kita berusaha untuk mengatakan kata-kata yang jujur. Kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada anak-anak ini adalah kalimat-kalimat yang berisi doa, berisi sebuah harapan ya. Maka harapannya harus disampaikan dengan yang baik. Itulah dalam keluarga ya, jujur di keluarga. Faktor inilah yang bisa menjadikan anak ini menjadi pribadi-pribadi yang jujur ketika keluarganya itu betul-betul dibina dengan kejujuran. Yang kedua adalah faktor sekolah atau kampus. Sekolah adalah agen dari sosialisasi. Selain ketidakjujuran, di lingkungan sekolah terdapat juga kejujuran seperti ajaran yang sudah diterapkan dalam sekolah. Biasanya ada kantin kejujuran ya. Ya maksudnya swalayan itu ya untuk menguji kejujuran si pembeli ya. Mulainya komitmen kejujuran di lingkungan sekolah. Di masa yang akan datang seseorang tersebut akan terbiasa untuk bersikap jujur dan mengurangi kecurangan-kecurangan seperti korupsi dan sebagainya. Ya misalnya budaya mencontek atau ngerpek lah bahasa orang Jawa ya. Itu kan budaya yang tidak jujur ya. Seolah-olah kita pintar ataupun bisa menjawab ternyata hasil dari kerpean. Nah itulah ketidakjujuran. Kemudian faktor-faktor yang lainnya lah yang ada di lingkungan sekolah ini akan bisa mempengaruhi mental kita, mental kaum muslimin dan generasi kita. Kemudian yang ketiga adalah faktor masyarakat. Kejujuran di dalam masyarakat sangat berpengaruh pada seseorang. Kejujuran membuat seseorang percaya terhadap yang lain. Tujuan kejujuran di dalam masyarakat salah satunya mendapatkan penilaian dan apresiasi dari orang lain. Maka perlu kita menempati ya tempat yang baik, tetangga yang baik. Itu adalah salah satu faktor kebahagiaan kita. Masyarakat yang objektif yang disebut dengan masyarakat madani itu. Faktor lingkungan juga demikian, kejujuran dalam lingkungan luar juga sangat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku jujur di dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau lingkungan baik, lingkungan yang kondusif, insya Allah kita juga akan terpengaruh dengan yang baik, ya, terutama adalah teman-teman kita itu. Manfaat kejujuran, baik itu kepada diri sendiri, ya, yaitu menciptakan image yang baik, citra yang positif. Yang kedua, ketika mendapatkan kepercayaan dari orang lain, Anda mulai mendapatkan image yang baik tentang diri Anda. Jika Anda jujur, orang di sekeliling Anda bahkan di tempat kerja akan memuji-muji Anda. Yang ketiga, akan bisa membentuk karakter. Yang keempat, karakter dibangun seumur hidup. Setiap kejadian dan aktivitas yang dilakukan akan membangun karakter. Jika Anda jujur, orang akan melihat karakter Anda tinggi. Karena kejujuranlah yang terbaik dari semua kebajikan. Kemudian lebih bertanggung jawab. Mungkin ini nomornya salah ya, jadi mohon maaf. Yang bawah ini adalah keterangannya ya. Ketika Anda menanamkan kejujuran dalam diri Anda cenderung akan berpikir kritis dalam mengambil suatu keputusan maupun tindakan, maka dari itu Anda akan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan nilai-nilai dalam hidup. Yang berikutnya adalah membuat tidur lebih nyenyak. Kejujuran akan membuat Anda tidur lebih nyenyak karena ketidakjujuran membuat khawatir dan gelisah seseorang sepanjang hidupnya. Maka dari itu, kejujuran memberikan kita hidup yang bebas dari stres tanpa adanya kekhawatiran. Jadi kalau orang yang misalnya punya tanggungan banyak, ya dikejar-kejar oleh rentenir, oleh debt collector misalnya, nah itu kemana-mana dia susah ya untuk mendapatkan ketenangannya itu. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat kejujuran bagi orang lain. Kalau tadi pada diri sendiri, kalau ini adalah bagi orang lain, yaitu kunci kepercayaan. Kejujuran adalah kunci untuk percaya. Pada saat Anda melakukan kejujuran, secara bertahap orang lain akan selalu mempercayai apapun yang Anda katakan dan lakukan.
Salah satu hal yang penting dalam kejujuran adalah bisnis, karena Anda akan menjadi tangan kanan mereka. Biasanya di sini di perbankan ya, kalau nasabah ataupun kreditor itu jujur, maka akan terus ya. Tapi kalau tidak jujur, tidak sesuai dengan fakta, maka ini akan tidak bisa dipercaya pada tahap berikutnya. Yang berikutnya membuat orang lain lebih menghargai Anda. Kejujuran membawa kepercayaan bagi orang lain akan menghargai dan mencontoh sikap jujur Anda. Jadi kita telah membuat sunnah hasanah, yaitu contoh yang baik, kebiasaan yang baik. Maka kebaikan yang kita lakukan, yang ditiru oleh orang lain, itu insya Allah pahalanya juga akan sampai kepada kita. Jadi kejujuran selain penting bagi diri sendiri, juga penting bagi orang lain, karena Anda dapat dipercaya oleh mereka. Berikutnya adalah dampak kejujuran. Memang ada sisi positifnya, tapi sedikit sekali negatifnya ya. Mungkin negatif ini tidak perlu dijadikan pertimbangan ya. Kalau dampak positif ini yang penting, kejujuran akan membuat Anda menjadi sukses insya Allah, karena usaha yang diraih Anda menggunakan cara murni dan itu mengharumkan nama Anda. Orang lain lebih menghargai Anda, orang lain akan lebih terkagum dengan Anda jika Anda berkata dan berperilaku jujur dibandingkan dengan berkata tidak jujur. Tidak ada korupsi. Jika Anda berkata jujur dalam hal politik maupun ekonomi, tidak akan ada hal korupsi dan sebagainya. Anda akan menjadi sumber kepercayaan. Jika Anda berkata dan berbuat jujur, orang lain tentunya akan mempercayai Anda, terutama dalam hal berbisnis. Jadi dalam kejujuran banyak dampak positif yang dapat Anda rasakan dalam kehidupan kita bersama. Adapun dampak negatif ya, misalnya dapat diremehkan oleh orang lain, Anda dianggap sebagai seorang yang lugu atau polos ya, dapat dijatuhi oleh orang lain, dijauhi oleh orang lain, Anda dipandang tidak dapat menjaga kerahasiaan orang lain, itu resiko ya, resiko dalam mengambil keputusan ya, dianggap culun lah misalnya ya, dianggap sok suci lah dan sebagainya ya, ini resiko ya, resiko perjuangan yang tidak perlu untuk dirisaukan lah insya Allah ya. Selama kita berjalan fisabilillah, maka selama itu pula kita akan diberikan keridhaan Allah Ta'ala ya. Ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan pelajaran begini ya. Manil tamasa ridallah bisa khotinnas radhiyallahu anhu wa aradhan nasa anhu. Barang siapa yang menginginkan ridho Allah, yang itu mengakibatkan kemarahan manusia, maka Allah ridho kepadanya, dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepada orang ini. Kebalikannya, manil tamasa sakhatallahu biridhan nas sakhitallahu wa askhatan nasu alaihi. Barang siapa yang ingin mendapatkan ridho manusia dengan cara untuk mendapatkan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan orang-orang murka kepadanya. Hati manusia itu ada pada Allah Ta'ala yang membolak-balikkan. Mereka bisa cinta pada kita karena Allah, mereka bisa benci pada kita karena Allah, maka mintalah keridhaan semuanya itu kepada Allah SWT. Berikutnya adalah hikmah ya, hikmah daripada kejujuran. Insya Allah apabila kita jujur, maka perasaan enak dan hati tenang. Dan insya Allah kita akan dijamin masuk surga, mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam hidup kita, selamat dari azab dan bahaya, dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ada hadis yang berbunyi, inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Sesungguhnya jujur itulah ketenangan, dan sesungguhnya dusta itulah yang menjadikan kegalauan, ya, kegelisahan. Kemudian orang yang jujur itu akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Jiwanya menjadi tenang, kemudian menjadi bahagia. Ya. Sementara orang yang berdusta mempunyai pertentangan dalam hatinya, karena harus terus mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan pikirannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya tinggalkanlah yang meragukan, itu sudah kita baca ya, dan lakukanlah yang tidak meragukanmu, sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa kita. Kemudian
Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya jujur itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itulah yang akan menggiring kita kepada surga. Kelanjutan dari hadis ini, kalau seseorang itu berlaku jujur terus, maka dia disebut siddiqan, orang yang selalu jujur, yang bisa dipercaya. Yang mana citranya bukan hanya di dunia, tapi citranya sampai ke langit sana. Kebalikannya, orang yang bohong itu disebut kadzab, orang yang selalu bohong, bukan hanya di dunia, tapi citranya nanti di akhirat. Jadi kalau nanti roh manusia ini meninggal, ketika diangkat ke langit itu sudah bisa terdeteksi ya. Rohnya orang yang jujur, baunya harum. Ketika malaikat bertanya, roh siapa ini? Fulan bin Fulan, Masya Allah. Sudah terkenal ya kebaikannya, kejujurannya, maka mereka sukacita menerima kedatangan roh ini. Tapi kalau rohnya ini siapa ini? Si fulan ahlul maksiat, yang berdusta, maka langit tidak mau dibuka ya. Jadi tidak menerima kedatangan bau busuk dari orang yang busuk ini, maka dikembalikan ke dasar bumi. Jadi jujur itulah yang mengantarkan kita kepada surga. Kejujuran juga menuai keberkahan, baik itu pada pedagang ataupun pada siapapun lah ya. Dulu ada cerita, seorang sahabat itu pernah suatu saat minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Yang penting, yang aku akan komitmen dengan nasihat itu. Kata Rasulullah SAW, la takdzib, jangan berbohong, jangan berdusta. Nah, ini nasihat singkat tapi luar biasa ya. Itu saja Rasulullah? Ya, itu saja. Nah, maka bismillah ya, dia berusaha untuk komitmen dengan nasihat ini. Nah, pada satu malam, dia berjalan sendirian, dia masih pemuda. Dia melewati sebuah rumah yang sangat besar. Kebetulan pintu rumah ini tidak tertutup, pintunya terbuka. Maka dia penasaran lah, sebagai seorang pemuda kan penasaran. Di dalamnya ada seorang wanita yang sedang tertidur, wanita yang sangat cantik luar biasa, perhiasannya luar biasa, pokoknya wanita kaya raya. Timbul gejolak pemuda ya dalam dirinya. Apakah saya mau menzinai wanita ini atau bagaimana? Kalau saya menzinai besok ketemu Rasulullah bagaimana? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Kalau saya mengatakan melakukan kemaksiatan, saya akan dihukum oleh Rasulullah. Tapi kalau saya mengatakan maksudnya saya mengatakan jujur akan dihukum. Kalau saya berdusta, saya menyalahi wasiat Nabi tadi pagi. Maka bergolaklah dalam hatinya, maka dia tinggalkan rumah itu. Besok paginya datanglah wanita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta supaya dicarikan seorang suami. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil ya pemuda itu, singkat ceritanya begitu. Dan pemuda ini diberi tawaran, apakah kamu mau menikah dengan wanita itu? Oh, betapa terkejutnya ya laki-laki ini. Ini adalah wanita tadi malam yang hampir saja yang dia mau lakukan yang tidak benar kepada wanita ini. Sekarang ternyata diberi tawaran oleh Rasulullah untuk dijadikan sebagai istrinya. Maka bismillah dia menerima ya. Jadi inilah buah kejujuran, itu akan menjadikan orang dari pada saat dia menahan dirinya dari yang haram, maka Allah akan memberikan ganti kepadanya dengan cara yang halal. Dia masuk rumah itu menjadi tuan rumah, dia miliki perhiasan yang ada di dalam rumah itu, bahkan dia menjadi suami yang halal bagi si wanita itu. Maka dengan itulah dia bisa menahan diri saja, hanya beberapa jam saja, dia sudah menjadi halal bagi wanita itu. Inilah ya, keberkahan yang bisa kita dapatkan dengan jujur itu. Kemudian tips berperilaku jujur, tinggal sedikit waktunya, kita percepat ya. Ada beberapa tips, masing-masing kita punya pengalaman ya. Yang pertama, yang paling utama tadi adalah merasa diawasi Allah Ta'ala, yaitu memiliki sifat muraqabatullah. Di mana ada seorang dulu ya, seorang pengembala kambing, ketika dites oleh Umar, jualah kambingmu satu saja, nanti kalau tuanmu tanya, bilang saja dimakan serigala ya. Kata si budak ini, Aina Allah, nah, di manakah Allah? Nah, maka dengan itulah Umar tersentuh hatinya,
dan memerdekakan si budak itu ya. Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala walaupun majikannya, walaupun saat itu majikannya tidak lihat ya. Kemudian yang kedua, kita harus cari tahu hal-hal yang mendorong kita untuk apa ya, faktor-faktor yang kita suka berbohong itu di sisi mana. Kita coba untuk mengeksplor ya, jujur pada diri kita dan kita hindari faktor-faktornya itu. Yang ketiga, antisipasi perilaku yang menimbulkan perasaan bersalah di kemudian hari. Yang keempat, berani dan menerima konsekuensi, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Yang kelima, menghindari kata-kata yang tidak diperlukan. Yang keenam, apresiasi hal-hal yang membanggakan. Jadi pada diri sendiri, mungkin kadang-kadang kita perlu untuk memberikan bersyukur ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat yang telah diberikan Allah, kita ekspresikan. Kalau kita bisa khatam Quran, mungkin ini kepada anak-anak kita juga ya. Anak kita bisa khatam tilawah Al-Quran, kita berikan apa gitu ya. Ya, supaya sebagai motivasi bagi mereka. Walaupun itu memberinya setelah ya, jangan sebelum. Kalau sebelum nanti mereka termotivasi dunia, tapi setelah itu sebagai kejutan. Yang terakhir yaitu tentang dusta ya, menjauhi dusta. Berbohong atau dusta adalah dosa dan aib yang amat buruk. Di samping berbagai dalil Al-Quran, juga hadis ya, diantaranya tanda orang munafik itu 3, dusta dalam perkataan, menyelisih janji jika membuat janji, dan khianat terhadap amanah. Walaupun ini munafik amali ya, munafik dalam bentuk amalan, tapi kalau betul-betul menjadi sebuah kebiasaan, bisa jadi nanti sampai ke munafik i'tiqadi, itu yang bahaya ya. Dari berbagai hadis terlihat jelas bahwa sikap jujur dapat membawa pada keselamatan, sedangkan sikap dusta membawa pada jurang kehancuran. Ada hadis lainnya, ada 3 golongan yang Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat, dan Allah tidak memandang mereka, yaitu 1, seseorang yang bersumpah dalam dagangannya sehingga bisa diberi lebih banyak daripada biasanya, dan ia dusta dalam sumpahnya. Yang kedua, seseorang yang melakukan sumpah dusta setelah asar dengan ambisi bisa mendapatkan harta orang muslim lainnya. Yang ketiga, dan seorang yang menahan kelebihan air, tidak berbagi, sehingga Allah pada hari kiamat berfirman, saya sekarang menahan kurniaku, sebagaimana engkau pernah menahan kelebihan air. Yang kedua, tanganmu tidak bekerja karenanya. Hadis riwayat Bukhari. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya kembali pada kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, keburukannya juga kembali pada kita sendiri. Kemudian ini slide terakhir, akibat berbuat bohong atau dusta menyebarkan keraguan, kebimbangan dan keresahan kepada dan di antara manusia, bimbang dan resah. Terjerumusnya seseorang ke dalam salah satu tanda munafik, hilangnya kepercayaan serta memutarbalikkan kebenaran. Maka marilah kita coba bersama ini. Yang terakhir ada sebuah film pendek yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita. Insyaallah. Ya, pakai aja duitnya, Bun. Itu udah jadi hak kamu kok.
Maaf. Tadi, Bang. Pasti disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Tunggu, Buat aku aja lah sini ah. jangan. Udah buat aku aja sini ah. Ya. Eh, Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Mama. Ini dompetnya, Om. kamu siapa? Ini, Om. Makasih ya Budi ya. Ya. Ya, demikianlah ya film singkat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya. Jadi seandainya dia tidak jujur tadi, mungkin hanya berapalah maksimal yang di dompet ya, mungkin 1 juta atau berapa ya. Tapi ketika dia jujur, yang dia dapatkan itu bisa lulus menjadi sarjana tadi yang nilainya kan jauh lebih berlipat ganda. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang jujur pada Allah, pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, dan juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah ma'unah Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita. Demikian, walabihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.